Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu melalui virtual dan insya Allah kita semua dikumpulkan dalam keadaan sehat dan selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema tentang bagaimana khusyuk dalam sholat. Nah, kalau kita dengar bahwasanya sering orang itu hanya mengajarkan, bahkan guru mengajarkan bagaimana kaifiyah dalam sholat, tetapi masih jarang yang mengajarkan atau menyampaikan bagaimana menggapai kekhusyuan dalam sholat. Maka kita hari ini akan membahas itu. Dimulai dari surat Al-Baqarah, surat kedua yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dalam menghadapi ujian tersebut dan salat. Dan salat itu lakabiratun, sungguh berat, illa 'alal khasyiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, secara bahasa khusyuk ini al-khudu' wat tawadhu, yang artinya pasrah, ya, pasrah jiwa dan raganya secara total dengan sifat kerendahan hati. Maka khusyuk yang bagaimana? Yang pertama dilanjutkan di ayat ke-46. Apa itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yang pertama, orang itu menganggap bahwasanya dia bertemu Allah. Sehingga khusyuk itu tidak dikategorikan hanya dalam sholat. Persiapan sebelum sholat itu juga disebut khusyuk. Apa ayat yang mendukung persiapan khusyuk sebelum sholat? Dibuka di surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid." Wahai anak Adam, persiapkan pakaian yang terbaik ketika ke masjid. Maka ketika mendengarkan azan, khusyuk kita adalah mempersiapkan pakaian yang terbaik. Apakah pakai kaos boleh dalam sholat? Boleh. Apakah pakai pakaian pekerjaan boleh dalam sholat? Boleh. Asalkan pakaian itu adalah pakaian yang terbaik, ya, bajunya wangi, disetrika dengan bagus dan dipandang layak. Jangan sampai ya kita diundang sama Allah, ya disamakan dengan diundang sama bupati bahkan presiden. Kalau diundang sama bupati pakai pakaian jasnya luar biasa, batiknya mahal jutaan, celananya ya luar biasa bagus, sepatunya mahal, rambutnya klimis, baunya atau wanginya luar biasa, tapi diundang oleh Allah pakai sarung asal-asalan, kaosnya pendek dan lain sebagainya. Maka khusyuk itu dimulai dari sebelum sholat. Yang kedua, khusyuk sebelum sholat itu wudhu sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena wudhu adalah syarat sahnya dari sholat. Nah, khusyuk ketika sholat itu apa saja? Yang pertama, ketika iqomat, Allahu Akbar, ya kita berdiri di belakang imam atau kita menjadi imam. Di ayat 46 tadi, wa annahum ilaihi rojiun, merasa sholat itu adalah sholat yang terakhir. Ya Masya Allah, andaikan kita bayangkan, oh ya Allah, sholat isya ini adalah sholat yang terakhir, maka ya Allah, saya akan sholat dengan maksimal yang luar biasa. Kemudian kita masuk dalam salat. Khusyuk dalam salat apa saja? Yang pertama, mulai takbiratul ihram sampai salam itu sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Rasulullah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Ya, salatlah sebagaimana kamu melihat saya salat, kata Rasulullah. Yang kedua, bagaimana khusyuk ketika salat? Ketika salat, dalam salat khusyuk itu kullukum yunaji rabbahum fis salat. Ya. Khusyuk itu kita andaikan kita itu ngobrol dengan Allah ketika salat atau berdialog. Ya, seperti kita bedah surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, artinya ya
segala puji bagi Allah, ternyata Allah menjawab, hamadani abdi, hambaku memujiku. Ya, Masya Allah, semua kalimat Al-Fatihah ternyata ada bagian-bagian jawaban antara hamba dan Allah. Ya, yang ketiga, tumak nina, dengan tenang. Marilah kita sholat, jangan ya buru-buru. Ketika itu Rasulullah melihat seseorang sholatnya cepet-cepetan, kemudian Rasulullah menegur, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ya, ulangi sholatmu, kamu itu seperti nggak sholat. Ya, ayo kita sholat dengan tenang, dengan maksimal. Ya, kita niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga kiat-kiat khusyuk yang tadi sudah diajarkan oleh Rasulullah, kita bisa menikmati sholat kita sehingga timbul yang namanya ladzatul ibadah, ya kenikmatan dalam ibadah itu yang mungkin jarang kita rasakan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian akhirul kalam, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.